Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan saya Izatunisa, saya mahasiswi dari Keperawatan Universitas Jember. Nah Bu, ini benar dengan Ibu Nurjana? Iya benar. Bu, jadi saya di sini akan melakukan pengkajian mengenai kesehatan dari Ibu Nurjana. Mungkin nanti akan menghabiskan waktu sekitar 20 menit hingga 30 menit. Apakah Ibu bersedia nggih? Insya Allah bersedia Mbak. Oke Bu, saya boleh tanya nama lengkap Ibu dan tanggal lahir Ibu. Apa Ibu masih ingat dengan tanggal lahir? Untuk Nama nama lengkap Siti Nurjana. Untuk tanggal lahir 27 Maret. 27 Maret. Oke. Terus Ibu saat ini tuh mengeluhkan penyakit apa, atau Ibu sekarang sehat-sehat aja sekarang gitu? Kalau untuk penyakit gitu ya Mbak, yang dikeluhkan itu sebenarnya nggak ada, tapi apa mungkin pengaruh umur ya, cepat capek seumpama bekerja atau apapun yang bersifat lama itu gampang capek, gampang kesel, tapi kalau nanti sudah dipijit itu sudah hilang lah. Berarti kalau pengaruh umur Bu, kelelahan kayak gitu, capek ya, capek, kesel. Terus mungkin riwayat penyakit yang dahulu pernah Ibu derita itu apa Bu? Kalau dulu sudah lama itu memang saya punya kecenderungan ke awal tipes, sudah lama juga ke liver, tapi sudah sehat, sudah lama sekali sudah sehat saya. Berarti udah jarang sakit Bu kalau penyakit kayak gitu? Ya, untuk penyakit saya nggak punya penyakit, riwayat penyakit, sudah sehat. Terus Ibu kapan terakhir periksa tekanan darah Ibu? Ibu masih ingat apa enggak? Untuk tekanan darah ya, itu ketika vaksin COVID-19, vaksin pertama, vaksin kedua, karena saya sudah divaksin, pertama dan kedua itu kan dicek gitu. Berapa Bu? 110. Oh, normal Bu. Ya, 110. Terus dalam beberapa bulan ini Ibu tuh merasakan sesak atau enggak? Pernah merasakan sesak atau enggak? Tidak untuk sesak tidak. Okay. Terus Ibu saya lihat kan pakai kacamata. Ini Ibu minus atau silinder atau gimana gitu? Untuk ini plus ini. Okay. Kacamata plus ya kacamata untuk baca. Sudah lama Bu pakai kacamata? Sudah berapa tahun ya? Sudah lama Mbak, sudah hampir 7 tahunan atau berapa. Terus kalau pendengaran Ibu, pendengaran ini masih jelas atau ya kadang juga nggak terlalu ya untuk pendengaran ya tetap berkurang Mbak, nggak seperti dulu lah ya. Kalau jenis pendengaran ya masih dengar normal, tapi memang sudah berkurang lah dengan bertambahnya umur, pendengaran itu sedikit berkurang. Okay. Kalau pola tidur Ibu nih kan semakin umur semakin bertambah kan biasanya istirahat tuh berkurang. Ini Ibu kalau pola tidurnya gimana? Apa masih normal, masih apa berkurang gitu? Kalau pola tidur, pola istirahat, saya itu biasa kalau malam itu ya jam 10 maksimal jam 10, jam 9, jam 9, 10 malam itu sudah berangkat tidur, dan jam 2 malam bangun itu sudah kebiasaan itu. Okay. Berarti udah dari dulu itu bangun dini hari gitu nggak Bu? Udah ya, tidurnya ya juga udah dari jam segitu. Ya karena kebiasaan mungkin. Okay. Terus Bu, saya ini akan melakukan pengkajian mengenai kemandirian
aktivitas sehari-hari dari ibu. Ini kalau untuk mandi, makan, berpakaian ini ibu masih bisa sendiri semua nggak perlu bantuan deh. Saya itu masih normal Mbak, masih semuanya beraktivitas. Saya pun masih bekerja. Ibu sekarang bekerja sebagai Saya masih sebagai seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Madiun. Jadi saya itu energik, bukannya orang tua yang harus dituntun atau harus dimandikan, didulang, bukan. Oke. Kalau biasanya orang tua kan sedikit sulit untuk menahan pipis. Ibu ini termasuk bisa menahan pipis atau enggak? Ya, saya mengamati diri saya sendiri, Mbak. Memang sekarang semakin bertambah umur itu menahan itu sudah sulit. Makanya kalau memang sudah ingin pipis, ingin ke kamar mandi, ya memang harus langsung. Memang saya mengamati diri saya sendiri sudah memang bertambah umur untuk ngempet, bahasa Jawa ngempet pipis itu memang sudah sulit. Okay. Nah ibu, kalau untuk di rumah ini bu, kalau untuk masak ini ibu sendiri nggak yang mengerjakan atau mungkin udah anak ibu gitu? Ya masih saya sendiri Mbak, untuk masak, mencuci, nyetrika itu sudah masih saya itu masih kuat. Berarti cuman kalau keletihan atau mudah capek kalau di umur segini ya, gitu. Memang kalau saya itu apalagi setelah bepergian itu pasti capeknya, bepergiannya 1 hari, capeknya itu bisa 3 hari baru berhilang. Okay. Terus ini Bu, saya ingin mengkaji mengenai status sosialnya Ibu nih. Ibu ini termasuk orang yang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru atau enggak gitu? Ya, kalau saya mengamati sebenarnya saya itu mudah beradaptasi dengan lingkungan, dengan lingkungan yang baru itu mudah kok saya itu beradaptasi. Oke. Terus kalau hubungan Ibu nih dengan teman sejawatnya itu gimana? Ya juga baik-baik aja. Berkomunikasi dengan baik juga. Ya, juga berkomunikasi dengan baik. Terus semisal nih kalau ibu memiliki kegiatan baru, aktivitas baru, ini oleh keluarga ini dapat dukungan atau enggak? Ya dapat dukungan. Saya pertama saya mendapatkan izin ketika bekerja, saya mendapatkan izin dari suami saya, maka ya, saya pun otomatis saya mendapatkan dukungan dari berarti saling mendukung ya. Okay. Terus kalau responnya keluarga itu mengenai saat ibu marah, saat ibu sedih, saat memberikan kasih sayang, itu responnya dari keluarga itu gimana? Apakah saat sedih itu menenangkan? Terus kalau memberikan kasih sayang itu saling memberikan kasih sayang gitu? Ya kalau mungkin kalau berkaitan dengan emosi, kalau saya sedang emosi, mungkin karena sudah lama suami, anak-anak itu sudah tahu, memang watak ibu saya, kalau ibu saya itu capek, itu kalau mungkin ada sesuatu yang mungkin menyinggung atau yang tidak berkenan, ibu pasti marah, maka sudah tahu, juga mendiamkan nanti, sebab ibu juga akan reda dengan sendirinya. Okay. Berarti nggih peduli gitu nggih Bu. Lingkungan tuh juga mengerti ya, seperti sudah mengerti, karena memang sudah tahu orang tuanya, sudah tahu istrinya, karena sudah hidup bersama lama, sudah tahu kekurangan dan kelebihan orang tuanya, kekurangannya orang tua. Anak-anak sudah tahu, oh ibu saya, berarti ibu itu sudah tahu seperti itu, bukan kok marah-marah yang gimana, yang membuatkan dampak negatif juga tidak, karena mungkin sudah tahu karena efek psikologis dan fisik yang capek. Nah ini Bu, saya ingin mengkaji mengenai
status depresi dari ibu. Ibu ini termasuk orang yang gampang sedih atau enggak saat mendapatkan masalah? Saya termasuk orang yang mudah gampang ketika ada sesuatu itu eh, terbawa di hati itu lama gitu dipikir gitu. Walaupun saya itu orangnya spontan tapi habis itu saya pikir gitu, apakah ya itu baik atau tidak mungkin di kesehatan. Oh iya, berarti kalau ibu ini termasuk orang yang perasa gitu. Mungkin kalau sedih masih dipendam gitu. Iya. Lama hilangnya itu lama, sebenarnya sudah tidak ingin dipikir tapi kok tetap kepikiran gitu loh. Itu tapi ya memang seperti itulah, seperti itu saya sudah makanya saya itu sebenarnya menghindari hal-hal yang membuat pikiran saya itu terganggu, sebab itu mengganggu aktivitas saya. Terus ibu ini nih orang yang menurut ibu ibu itu orang yang pesimis atau enggak? Saya orangnya optimis, bukan yang pesimis. Saya adalah orang yang optimis sekali menghadapi masa depan, ke depan, menghadapi hidup ke depan. Saya optimis sekali, ada Allah. Kalau respon ibu mengenai kegagalan dalam hidup ibu, mungkin pernah mengalami kegagalan dalam suatu hal, itu respon ibu gimana? Nah, untuk mengalami kegagalan, mungkin untuk berkaitan dengan kegagalan ini, ketika kegagalan itu baru kita terima itu juga memang sakit, tapi kalau sudah lama-lama nanti juga akan hilang sendiri dan akan menyadari bahwa semuanya itu sudah ada garisnya, sudah ada ketentuannya, karena kita sebagai seorang yang beriman, kita tahu bahwa semua itu sudah ada di takdirnya, itu sudah ada. Kalau kita sudah berusaha tapi gagal, memang berarti itu memang garis Allah menggariskan seperti itu. Tapi kita tetap harus berusaha dulu. Tapi kalau kita nggak berusaha, gagal, itu memang kesalahan kita gitu. Berarti ibu ini bukan orang yang gampang putus asa? Enggak, ya termasuk orang yang nggak gampang putus asa. Saya ingin tanya mengenai hubungan sosial. Ibu ini seberapa penting hubungan sosial menurut ibu? Sangat penting, sebab kita adalah makhluk sosial. Ketika kita tidak dapat hidup dengan sendirinya, kita mau masak nasi aja itu memerlukan beberapa banyak. Maksudnya kita ketika mau masak makanan pagi hari ini kan kita tidak bisa hidup dengan sendiri. Kita membutuhkan tukang sayur, kita membutuhkan semuanya, kita membutuhkan air, dan itu berkaitan dengan orang-orang di sekeliling kita. Maka kita harus sinergi dengan orang-orang di sekeliling kita. Dan apabila kita itu tidak baik dengan orang yang di sekeliling kita, itu tidak akan membuat kita tidak nyaman. Ketika tidak diri kita, psikis kita, jiwa kita tidak nyaman karena ada mungkin benturan dengan di lingkungan kita, itu akan membuat ya jiwa kita itu tidak tenang, membuat ibadah tidak tenang, membuat ketika kita mungkin mau berpapasan, mau keluar nggak enak. Maka sosial itu penting, kita berhubungan dengan orang di sekitar kita itu penting, harus menjaga, harus kita jaga. Orang-orang di sekitar kita itu adalah lingkungan kita, termasuk anggota keluarga kita yang harus kita berhubungan dengan mereka dengan baik. Terus ibu merespon ibu mengenai perubahan gambaran diri ibu nih, kan semakin dewasa kan perubahan dari tubuh, dari psikis, fisik, kesehatan pasti kan berubah. Ini respon ibu gimana? Bahasan apa yang Mbak tanyakan tadi itu, ternyata teori kesehatan itu sejalan dengan firman Allah yang termaktub dalam surat
Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi. Allah berfirman bahwa barang siapa yang dipanjangkan umurnya, maka akan dikurangi penciptaannya. Maksudnya dikurangi penciptaannya seperti apa? Siapa yang dipanjangkan umurnya maka akan dikurangi penglihatannya, dikurangi pendengarannya, dikurangi kesehatannya, dikurangi. Dulu seumpamanya makan itu 1 piring habis atau mungkin 2 piring, sekarang 1 piring pun sudah tidak habis. Jadi saya dengan kondisi saya semakin bertambah umur, fisik seperti ini, betul berarti Allah berfirman itu betul seperti apa yang Mbak tanyakan tadi. Ternyata teori kesehatan seperti itu sejalan dengan firman Allah. Allah sudah berfirman siapa yang dipanjangkan umurnya pasti akan dikurangi penciptaannya. Kenikmatan yang dulu bisa dinikmati dikurangi itu. Jadi saya sudah menerima memang seperti itulah kodrat penciptaan manusia oleh Allah seperti itu. Berarti kan Ibu tadi bilang makanan seperti itu. Ibu nafsu makannya sekarang gimana? Apakah masih enak kalau makan tuh nafsu makannya masih enak, masih terjaga, atau nafsu makan itu berkurang atau bahkan nggak terlalu berselera gitu Bu kalau melihat makanan gitu? Ya, sebenarnya untuk berkaitan dengan makan itu sebenarnya Mbak, dilihat juga sesuai dengan sabda Rasul ya, makanlah sebelum kamu makanlah setelah kamu lapar. Kalau kita lapar itu apapun yang akan kita makan enak. Tapi kalau belum lapar, masih kenyang makan, pasti nggak ada nafsu makan. Maka menurut saya makanan paling enak adalah ketika saya berbuka puasa. Pasti itu akan enak. Tapi untuk kalau nggak berpuasa ketika makan ya memang kita harus makan gitu aja, nggak seperti dulu, memang seperti itu Mbak. Oke. Nah sekarang ini saya ingin mengkaji mengenai strategi copingnya Ibu. Ini bagaimana cara Ibu mengatasi, bagaimana merespon dari masalah yang ada pada Ibu. Nah, saya ingin tanya, kalau ketika Ibu ini ada masalah, ini Ibu biasanya pendem sendiri atau bercerita atau curhat ke anaknya gitu, Bu? Untuk saya biasanya saya pendam dalam diri saya sendiri, tapi mungkin saya juga akan bercerita kepada anak saya, akan bercerita kepada suami saya, pasti. Apalagi yang berkaitan dengan hal yang krusial yang memang anak dan suami harus tahu. Tapi kalau memang nggak seumpama masalah pekerjaan, karena saya seorang guru, walaupun ada permasalahan apa yang memang seumpamanya itu saya sampaikan juga tidak memberikan solusi, enggak ya, karena permasalahan itu permasalahan pekerjaan yang enggak saya sampaikan. Terus bagaimana cara Ibu untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi? Ya biasanya ya kita saya pikir, mencari jalan solusinya, apakah memang ini benar, apakah ini salah, atau mungkin yang salah saya, atau atau memang yang harusnya memang masalah ini seperti ini. Ya saya menerimanya. Biasanya masalah itu kemudian saya terima, memang seharusnya memang itu harus terjadi. Berarti ada hikmahnya di setiap masalah gitu. Terus Ibu, ini saya ingin bertanya mengenai pengkajian spiritual. Nah, ini seberapa penting Allah atau Tuhan dalam kehidupan Ibu? Tujuan hidup kita hanya untuk Allah. Kita harus punya iktikad, semua apapun yang kita lakukan hanya karena Allah. Nggak ada, itu memang tujuan hidup sebagai seorang muslim, seorang mukmin, hanya Allah. Kita bekerja pasti muaranya memang karena Allah.
Masak pun bekerja kan untuk uang. Nah, untuk uang itu untuk mencukupi anaknya belajar ngaji, itu perintah Allah itu. Muaranya juga Allah. Bekerja untuk mencari uang, dikumpulkan bisa daftar haji, berangkat haji, perintah Allah haji itu seorang muslim. Jadi semuanya itu muaranya kepada Allah. Jadi spiritual itu penting sekali bagi kami. Nah Ibu, menurut Ibu nih, Ibu itu seberapa dekat dengan Allah? Kalau menurut saya itu sangat dekat sekali dengan Allah. Tidak ada waktu, tidak ada masalah, tidak ada apapun tanpa tuntunan, tanpa bimbingan Allah. Maka saya bahkan ilmu yang saya terima setiap detik, setiap saat, setiap nafas kita harus diisi dengan mungkin baca subhanallah, dengan selalu berzikir, walaupun zikir dalam hati. Ya Bu, niku tadi pengkajian mengenai spiritual. Nah ini sekarang saya ingin bertanya mengenai pengkajian fungsi intelektual. Nah ini nanti untuk mengetahui ingatan dan juga mungkin masih ingat nggak tentang hitung-hitungan gitu ya Bu. Nah Ibu tahu nggak tanggal berapa hari ini? Hari ini tanggal 26 Mei. Hari apa ini? Hari Raya Waisak. Ini termasuk hari apa? Senin, Selasa, Rabu? Ini hari Rabu. Terus Ibu masih kan ingat tadi kan tanggal lahir Ibu. Ibu sekarang berusia berapa? Saya 50 tahun. 50 tahun gitu. Terus Ibu ingat gak nama presiden sekarang? Mbak, saya itu kok presiden Al-Quran 30 juz loh Mbak. Saya di otak dan di hati saya itu seorang penghafal Al-Quran. Untuk ingatan ya walaupun masih kuat. Saya presiden ya hari ini presidennya Bapak Joko Widodo, sebelumnya Bapak SBY, sebelumnya Megawati, Gus Dur. Ibu masih ingat enggak nama lengkapnya ibunya Ibu? Masih, Ibu Hajah Siti Fatimah. Terus ini hitung-hitungan nih Bu, 20 dikurang 3 itu berapa? 17 dikurangi 3? 14 dikurangi 3? 11 dikurangi 3? 11 kurangi 3 8. Iya. 8 dikurangi 3. 8 kurangi 3 5. Berarti normal semuanya. Normal. Saya adalah orang yang normal. Terus kalau saya ingin tanya, dalam 3 bulan terakhir ini Bu pernah jatuh nggak? Maksudnya kan kalau orang enggak. Sudah saya enggak. Berarti cuman Ibu tuh merasa keluhannya Ibu tuh mudah lelah ya, mudah capek, mintanya itu setelah beraktivitas itu dipijit, diinjak, diitek-itek, basa Jawane diitek-itek, dipeliriti gitu Mbak. Berarti itu Kalau itu sudah capeknya hilang ya sudah. Sampun Bu, itu tadi banyaknya pengkajian yang saya lakukan hari ini. Terima kasih atas respon yang sangat baik dari Ibu. Mungkin nanti kami akan melakukan implementasi atau intervensinya setelah dilakukan pengkajian ini. Mungkin nanti ada terapi apa untuk membantu dari yang Ibu tadi kan gampang lelah, gampang capek. Nah itu nanti kami akan berikan solusi mengenai terapi apa seperti itu Bu. Ya saya tunggu. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sukses Mbak. Terima kasih Bu. Kesimpulan dari pengkajian yang telah dilakukan yaitu klien mengatakan mudah lelah di usianya saat ini. Namun selain keluhan tersebut, tubuhnya merasa bugar dan juga sehat. Diagnosa yang saya ambil yaitu keletihan. Kemudian intervensi yang dapat dilakukan
yaitu dengan promosi latihan fisik. Implementasi yang dilakukan yaitu dengan senam lansia. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe.